Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslim sekalian, sahabat Talk Ramadan FAI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selamat menikmati ngabuburit di sore hari ini. Insya Allah, semoga Allah tetap melindungi kita semua. Dan di tengah-tengah kita sudah kemudian hadir, saya sapa dulu tamu undangan kita pada kesempatan sore hari ini, yakni Bapak Kiai Haji Mahlani, STH MA. Dalam hal ini beliau juga berstatus juga sebagai pimpinan atau mudir dari Pondok Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tanah Toraja. Taulah gimana kondisi Toraja hari ini. Dan juga beliau punya sepak terjang yang banyak terkait dengan khazanah keilmuan Islam. Insya Allah beliau akan menemani kita lebih kurang 15 sampai 20 menit ke depan dengan tema Raih Kemenangan di bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Kiai Haji Mahlani STH MA, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, para sahabat baik Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya jualah maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah. Kita syukuri nikmat umur yang panjang ini, sebab Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kata Rasulullah, sebaik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan manusia yang pertama tadi, baik panjang umurnya dan baik amalnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa agama yang benar sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan kemenangan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh magfirah dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan ini dikatakan sebagai bulan kemenangan? Karena pada bulan ini orang-orang beriman yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melawan hawa nafsu atau jihad melawan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Dengan menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan suami istri pada siang hari. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan di dalam ajaran agama kita. Tidak hanya itu, tetapi juga menahan semua apa yang dapat membatalkan puasa kita di bulan Ramadan itu. Seperti ya perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amalu bih, walaysa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabahu." Bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur atau perkataan sia-sia sedangkan dia berpuasa dan terus-menerus mengerjakan perbuatan itu, melaksanakan perbuatan itu, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak peduli terhadap orang-orang yang berpuasa. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan lain-lain sebagainya. Sahabat Fakultas Agama Islam, teman-teman Fakultas Agama Islam yang saya hormati, meninggalkan sesuatu yang sia-sia juga adalah merupakan esensi daripada keislaman itu kita sendiri. Esensi daripada keislaman kita sendiri. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Bahwa sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak tarkuhu ma la ya'nihi, itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, yang tidak berguna baginya. Kemudian di lain riwayat juga Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Bahwa seorang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari kata-katanya, selamat dari lisannya, kemudian juga selamat dari tangannya. Selamat dari lisannya artinya tidak mengganggu ataupun tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain, yang dapat mengganggu orang lain dengan kata-kata yang dia lakukan. Kemudian juga dengan tangannya ataupun dengan perbuatan-perbuatan, dengan sikap-sikap yang dia lakukan itu. Teman-teman sekalian, nah kemudian yang kedua adalah melaksanakan semua amalia Ramadan. Melaksanakan semua amalia Ramadan. Tentunya melaksanakan semua amalia Ramadan itu banyak sekali. Salah satu amalia Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itulah maka syahrul Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Apa yang kita harus lakukan dengan Al-Quran itu? Yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran itu pun juga mempunyai ataupun memiliki cara tersendiri dengan makhraj, dengan tajwid yang kaedah-kaedah ilmu tajwid yang telah ditentukan di dalam membacanya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan dengan Al-Quran itu adalah memahami atau mentadabburi makna-makna daripada Al-Quran itu sendiri. Mengkaji, mentadabburi, kemudian memahami isinya, ya,
Dan sekarang ini tentu sudah tidak sulit lagi untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu, karena sudah banyak sekali kitab-kitab Al-Quran yang memiliki terjemah ataupun tafsir-tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita tidak lagi kesulitan memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Kita baca dalam satu riwayat bahwa ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat tentang akhlaknya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ketika Aisyah didesak lagi, ditanya kembali oleh para sahabat, apa yang dimaksud dengan akhlaknya Al-Quran itu? Kemudian Aisyah mengatakan, tidakkah Anda membaca surat Al-Mu'minun? Ternyata memang di dalam surat Al-Mu'minun itu ada kriteria-kriteria daripada orang-orang yang beriman, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal itulah yang kita harus lakukan minimal ya di dalam bulan Ramadan itu. Tentu tidak menafikan hal-hal lain. Banyak sekali amalia Ramadan yang lain yang harus kita lakukan, dengan melaksanakan tarawih pada malam hari misalnya, ataupun berinfak, bersedekah, dan amalia-amalia lainnya yang dapat menambah pahala kita selama di bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan liqa' ataupun pertemuan dengan Tuhannya, maka kata Allah, hendaklah dia beramal soleh dan hendaklah dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu dari makhluknya. Ada 2 syarat di situ, beramal soleh, dan yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu sebagai syarat daripada liqa' dengan Rabb tersebut. Kemudian amal soleh, apa syarat daripada amal soleh itu? Yang pertama, amal soleh itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat ikhlas mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan amal soleh, atau sebuah pekerjaan itu dikatakan soleh apabila pekerjaan itu sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti itulah maka kita akan mendapatkan kemenangan di dalam bulan Ramadan tersebut. Karena inti daripada puasa Ramadan itu tidak lain adalah pengendalian diri. Bagaimana kita dapat atau mampu mengendalikan diri di dalam hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang menghadang kita. Puasa Ramadan itu adalah merupakan ibadah khusus. Kenapa dikatakan ibadah khusus? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ataupun dengan puasa yang kita lakukan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaza ataupun balasan ya terhadap orang-orang yang berpuasa tersebut. Sebagaimana salah satu hadisnya, dalam hadis kursi dikatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis kursi, bahwa puasa itu adalah milikku dan aku akan membalasnya, atau aku akan memberikan pahala kepada orang-orang yang
berpuasa tersebut. Dan pahala orang berpuasa itu dengan kesabaran penuh yang dia lakukan, dengan niat yang tulus hanya karena Allah SWT, maka balasannya itu di dalam salah satu ayat dikatakan bighairi hisab, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab, dengan tanpa batas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasr minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Talk Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai yang telah berkesempatan untuk berkenan untuk membawa materi pada kesempatan sore hari ini. Nah, di sore yang lagi cerah ini kita enaknya ngapain? Kita scroll sedikit dulu. Ternyata ada pertanyaan yang masuk di redaksi kami. Ini Pak Kiai mohon kesediaannya untuk dijawab terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama ini ada dari saudara siapa nih? Ya, saudara Amel. Saudara Amel punya pertanyaan yakni bagaimana agar puasa di bulan Ramadan tidak sia-sia dan tetap produktif. Mungkin ada sedikit tips-tips gitu Pak Kiai terkait dengan ini. Monggo Pak Kiai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Amel ya tadi itu. Memang kalau kita ingin puasa kita itu tetap produktif dan tidak sia-sia, ya tentu harus ada tip-tip yang harus kita lakukan, yang kita harus jalankan selama puasa Ramadan itu. Yang pertama ya tentu puasa itu karena 1 bulan penuh ya, sehari penuh kita tidak makan dan seterusnya, tidak minum dan seterusnya. Maka tips yang pertama saya kira ya orang yang berpuasa itu harus membuat katakanlah mungkin semacam jadwal ya semacam jadwal ataupun time schedule kegiatan apa-apa yang harus dilakukan ya selama 1 hari itu, atau apa yang harus dilakukan selama 1 minggu itu, atau apa yang harus dilakukan selama 1 bulan itu. Itu diatur dalam time schedule ataupun jadwal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya tentu jangan lupa sahur yang teratur, buka puasa yang teratur ya pada sore hari itu. Jadi semua itu harus dilakukan secara teratur agar supaya badannya itu tetap fit ya, tidak tidak terganggu, karena biasanya ya terganggu karena biasanya makan kemudian tiba-tiba tidak makan, misalnya seperti itu ya. Itu biasanya minum tiba-tiba tidak minum dan seterusnya. Tentu akan ada perubahan dalam fisiknya. Akan tetapi Nabi juga mengatakan bahwa puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, kata Nabi kan, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat gitu ya. Jadi puasa itu sebenarnya menyehatkan, tetapi tetap harus sahur teratur, kemudian juga buka puasa secara teratur. Nah, kemudian tentu diupayakan jangan tidur setelah sahur ya, setelah sholat subuh. Ini yang berat barangkali ya, karena pada umumnya ya kita ini ya pada umumnya itu setelah sahur, setelah sholat subuh itu pada umumnya banyak yang tidur karena duluan bangun jam 4 atau bahkan jam 3 sudah bangun ya. Itu. Tetapi ya tentu butuh latihan ya supaya tetap fit itu. Itu kalau bisa ya baca Al-Quran ya, tadarus Al-Quran dan sesudah selesai sholat subuh tersebut.
Kemudian juga supaya tetap produktif, puasa kita itu ya bolehlah nanti diiringi dengan olahraga sedikit. Ya, seperti itu. Jangan olahraga berat-berat. Ya, nanti berakibat kurang bagus ya terhadap badannya. Yang ringan-ringan lah, mungkin ya jalan kaki dan lain sebagainya, atau yang lain-lain lah yang kira-kira dapat menyehatkan. Nah, kemudian juga tidur siang, istirahat. Ya, tidur siang, tapi jangan tidur terus. Nah, ini juga kadang-kadang kebiasaan kita subuh tidur, ya, kemudian sesudah itu nanti sore begitu mau maghrib baru bangun. Ya, kadang-kadang sholat zuhurnya juga telat karena tidurnya seperti itu. Diaturlah. Ya, kalau Nabi itu mengatakan apa? Qailulah. Qailulah itu artinya tidur sebentar, sejenak pada waktu siang itu. Nah, kemudian juga kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jadi full kegiatan itu ya kegiatan-kegiatan keagamaan ya yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT, membaca Al-Qur'an, niatkan ya khatam Al-Qur'an ya 30 juz ya, katakanlah seperti itu mungkin, atau lebih dan seterusnya, itu terjadwal ataupun dijadwalkan. Nah, kemudian terakhir mungkin tipsnya itu adalah disiplin tentunya, ya, tentunya disiplin di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan apa yang telah dijadwalkan itu. Dengan itu maka insya Allah ya puasanya itu akan tetap produktif ya selama 1 bulan penuh tersebut. Saya kira itu ya tips-tips yang saya bisa berikan. Siap, oke. Jadi ini Ramadan. berarti teman-teman nanti kalau puasanya harus di ini dong, jangan rebahan terus. Jadi jangan generasi kerebahan gitu kan, Pak ya? Ya, saya kira Ya, seperti itu gitu. ya, jadi tetap produktif. Nah, Pak Kiai, mohon maaf nih, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari saudara Bagus Adi Wijaya katanya. Apakah boleh kita berpuasa tanpa makan sahur? Lantaran lambat bangun tidurnya, mungkin lagi begadang kerja tugas, ngetesis atau ngeskripsian gitu kali Pak Kiai. Mungkin ada saran dan seterusnya Pak Kiai. Ya, Boleh berpuasa tanpa makan sahur? Itu ya. gimana Pak Kiai? Nah, ya, jadi pertanyaan dari saudara siapa tadi, Wijaya, ya, puasanya itu tetap sah ya, jadi puasanya tetap sah. Yang penting itu kan diniatkan. Nah, jadi biasanya niatnya itu pada waktu malam itu biasanya kita sudah berniat. Ya, setelah selesai taruh itu kita sudah niat. Nah, tetapi memang kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, seperti ya para mahasiswa mengerjakan tugas-tugasnya sampai larut malam jam 1, jam 2 kadang-kadang masih begadang ya, karena besok harus store tugas lain sebagainya. Nanti takut lagi dimarahi dosennya kalau tidak selesai tugasnya ya. Karena gara-gara itu akhirnya sahurnya tidak sahur ya, tidak bangun sahur. Jadi kalau itu terjadi maka saya kira tetap saja berpuasa, dilanjutkan saja puasanya ya, dan puasanya itu insya Allah sah ya, sah karena sahur itu bukan merupakan syarat sahnya puasa menurut para ulama ya, seperti itu. Yang terpenting adalah niatnya itu tadi. Jadi sahur itu sunnah kata Rasulullah ya, as-sahuru sunnah ya, maka Nabi mengatakan tasahharu fa inna ya fis sahuri barokah ya, sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan gitu ya. Nah, kemudian sahur itu juga dapat menguatkan fisik ya, menguatkan tubuh, menguatkan badan, membuat badan lebih fit kalau kita sahur ya. Nah, tetapi ya itu tadi ya kasuistik mungkin sifatnya ya, terutama para mahasiswa barangkali Fakultas Agama Islam ini ada yang tiba-tiba misalnya ketiduran
Ya, kemudian tidak sahur ya lanjutkan saja puasanya, sekira seperti itu. Insya Allah puasanya itu tetap sah gitu ya. Saya Iya, kira seperti itu ya. alhamdulillah. Jadi teman-teman ini yang lagi sibuk-sibuknya ngapain, mungkin skripsi atau diskusi, ormawa dan sebagainya. Ya kalau sibuk-sibuk, ingat bahwa sebentar kita akan sahur gitu. Gitu ya Pak Kiai. Ingat juga, Yes. jangan kebablasan juga. Ya, Ya. makasih Pak Kiai atas kesempatannya. Kita sudah ada di penghujung pertemuan kita di pertemuan kali ini. Mungkin sedikit ada closing statement dari Pak Kiai supaya kita lebih kuat pondasinya nih ketika nanti di bulan Ramadan ini nanti betul-betul kita menang keluarnya, bukan menang setengah-setengah, menang full, gaspol gitu kali istilah anak muda Ya. sekarang. Ya, Ya, saya kira seperti itu. Memang memasuki bulan Ramadan itu kan butuh persiapan. Ya, jadi butuh persiapan. Jadi ini nanti kita akan sudah memasuki bulan Ramadan beberapa hari lagi. Maka pesan saya, mari kita tingkatkan ibadah kita memasuki bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan itu kita sudah betul-betul secara kafah, ya, memasuki Ramadan itu secara kafah. Udkhulu fi Ramadan kafah. Ya, kafah dalam pengertian ibadah kita kafah secara optimal, secara maksimal, ya, amalia ibadah kita lakukan secara optimal, ya, sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya, sehingga dengan optimalisasi kegiatan amalia Ramadan yang kita lakukan itu, maka harapan kita tentunya adalah meraih kemenangan setelah kita keluar dari bulan Ramadan tersebut. Saya kira seperti itu. ya, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, teman-teman Talk Ramadan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai kepada Pak Kiai atas kesempatannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu itu kepada kita semua. Pada Pak Kiai kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Saya mewakili tim media FAI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai dan rekan-rekan sekalian yang telah bertugas di tempat ini dan di tempat lainnya di luar sana. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan atas kita semua dan memberikan cahaya iman yang jauh lebih terang dari sebelum-sebelumnya. Sehingga kita mencapai pada bulan, kita akan berangkat pada Ramadan, ke Ramadan yang akan lebih baik di masa yang akan datang. Sekian, saya pamit, saya atas nama Muhammad Daniel, pamit undur diri dari hadapan layar teman-teman sekalian. Sekian, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Asru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.